Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang kita muliakan, kita hormati, kita agungkan para habaib, khusus Ayanda Al-Habib Abdul Qadir. Mudah-mudahan beliau banyak umur, sehatul afiat, dimurahkan Allah rezekinya, jadikan turunannya saleh dan salihah, jauhkan bala dunia wa azabil akhirah. Dan para habaib yang hadir di majlis ta'lim ini, kita mendoakan semua yang hadir maupun tidak biasa di sini, mudah-mudahan para habaib semua zuriat Nabi Muhammad SAW Allah berikan panjang umur, sehatul afiat, lancarkan urusannya, dimurahkan rezekinya, jadikan turunannya saleh dan salihah, diberikan husnul khatimah 'indal maut, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan pula guru kita, ayanda kita Haji Farhan. Walaupun beliau tidak hadir karena beliau lagi sakit, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehatul afiat, kembali tengah-tengah kita di sini. Mudah-mudahan beliau juga mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan para tokoh agama, para alim ulama, para ustaz, para kiai. Begitu kita semua mendoakan, mudah-mudahan semua panjang umur, sehatul afiat, Allah lancarkan urusannya, jauhkan dari bala dunia wa azabil akhirah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus juga kepada saudara saya Guru Hudri. Begitu kita mendoakan, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehatul afiat, selalu dia menurusi apa yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya, majlis ta'lim, majlis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan pula para bapak-bapak sesepuhnya khususan dan ibu-ibu. Saya mendoakan mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini panjang umur, sehatul afiat, kumpul di sini merayakan lahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dikumpulkan di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih berikan panjang umur, sehatul afiat hingga kita jumpa kembali dalam majlis baginda Rasulullah SAW. Apalagi di dalam yang bulan agung ini, bulan Rabiul Awal, bulan yang mana lahir Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dipanjangkan umur, diberikan sehatul afiat hingga kita jumpa kembali dengan Rabiul Awal akan datang, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula salat dan salam dicurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan para mengikutnya hatta yaumul qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di tengah-tengahnya kita punya wabah yang sudah mau menghampiri setahun. Nanti bulan 3 itu hampir setahun sudah ini. Tapi kita masih bisa kumpul dengan iman kita kepada Allah SWT. Saya sepanjang memandang di sini nggak ada sedikit aja yang pakai masker. Artinya apa? Itu hal keimanan kita di zaman yang akhir, zaman yang sudah tidak ada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau kita dilahirkan zaman Nabi Muhammad SAW, itu iman kita lebih kuat insya Allah. Tapi ketahui di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepada sahabatnya, mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia? Sahabat bertanya, bukankah kita ini termasuk daripada umatmu ya Rasulullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, kalian sahabatku. Lantas siapa umatmu yang kau cintai? Umatmu yang kau selalu memikirkan itu umat mana?
Masih lain daripada sahabat, ada umat Nabi Muhammad di zaman itu, tetap Rasulullah menyatakan tidak. Akan tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicintai Nabi Muhammad, alladzina amanu bi wa lam yaruni. Mereka itu umatku yang aku khawatir. Umatku yang aku cintai adalah umatku orang yang sudah beriman padaku padahal tidak pernah jumpa sama aku. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua termasuk daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita berdoa demikian? Apabila kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad, selawat dan lainnya itu insyaallah kita mendapat pahala. Tapi apakah di hari kemudian masih diakui oleh Nabi Muhammad bagi umatnya atau tidak? InsyaAllah kita melalui dari belajaran dan membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, Hadrah Baswedan, membaca Maulid Ad-Dibai, membaca semua itu sama mengagumkan Nabi Muhammad SAW. Mengapa mengagumkan Nabi Muhammad SAW? Tadi Al-Qari membawakan beberapa ayat, termasuk laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu contoh bagi kita. Mohon maaf, ini pelajaran bukan pelajaran bilang tinggi rendah, tidak ada. Ilmu ini bukan listrik. Ilmu ini diwajibkan atas kita melajari. Ingat di mana saya pernah ngomong di sini menyatakan awwaluddin ma'rifatullah, pertama agama kita mengenal Allah. Apalagi Ustaz Hudri ngomong tadi ada ilmu tauhid, akidah. Anak pernah ngomong di sini, kalau orang tanyain akidah kalian itu apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak bertanya bermadhab apa, akidah. Wallahi kalau kita tidak mengenal akidah, tidak tahu agama. Berarti agama kita Muslim beriman kepada Allah ikut-ikutan. Seperti mana zaman dahulu ditanyain, "Madza ta'budun?" Apa kalian menyembah? Apa kata mereka? Na'budu ma wajadna 'alaihi aba'una wa ajdaduna. Kita menyembah atas apa yang disembah oleh orang tua kita dan datuk nenek moyang kita. Walau kana aba'uhum wa ajdaduhum shadiqun. Kalau orang tua kita atas kebenaran. Itu zaman dahulu. Tapi zaman kita sudah jelas dimintai mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam uswahnya. Bagaimana uswah Nabi Muhammad SAW kita mengikuti, dan pernah sampaikan di sini di dalam Maulid Ad-Dibai, bagaimana ciri-ciri daripada umat Nabi Muhammad. Ciri umat Nabi Muhammad sudah jelaskan kemarin, itu mereka apa? Hatinya ini seperti al-mushaf. Tidak tahu dengki, benci, dendam. Itu umat Nabi Muhammad. Andai kata lepas pada itu bagaimana? Wallahu a'lam. Surga dan neraka, urusan kita masuk ke kalangan umat Nabi Muhammad atau tidak, urusan Nabi Muhammad SAW. Yang saya tekankan sering itu di majlis ta'lim di mana berada adalah kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba saya bertanya, kita semua mencintai Nabi Muhammad atau tidak? Cinta atau tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Andai kata ini malam ada maulid, besok saya mau adakan maulid lagi. Saya minta sama bapak-bapak yang hadir semua ini 2 ekor sapi, disiapkan atau tidak? Hah? Siapnya setengah-setengah nih? Setengah-setengah? Siap atau tidak? Aku bawa duitnya, boleh kerja. Ini yang namanya kita ini punya anak satu, laki-laki. Halo, ada. Ini Bang Osman Sadik lawan aku dimatiin dulu. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, wajib atas kita mengakikai berapa ekor? 2 ekor kambing. Itu karena sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad SAW hampir wajib karena mengakikai itu wajib atas orang yang mampu. Betul. Kalau kada mampu tidak apa-apa. Kita bicara tentang orang yang mampu, jadi wajib atas yang mengakikai untuk anaknya. Padahal anaknya ini belum tentu menjaminkan surga. Betul. Kita banyak orang ini digadaikan, anak perempuan, anak laki-laki menggadaikan orang tuanya dalam neraka. Banyak.
Anak kita kalau keluar dari rumah tanpa izin anak sama laki-laki lain itu sudah jelas neraka bapak ibunya. Datangnya laki-laki, Bu, Pak, saya mau bawa ini jalan-jalan ke mall sebentar. Jangan lama-lama nak ya. Mudah-mudahan kau selamat. Anaknya selamat berkat doa orang tuanya, tapi orang tua tidak selamat gara-gara melanggar undang-undangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berani membutuhkan kepada anak kita yang enggak jelas. Anak kita yang enggak jelas bisa saleh atau tidak, bisa menjaminkan orang tuanya surga atau tidak. Akan tetapi kita malas mengorbankan harta kita demi orang yang sudah menjaminkan surga bagi kita, Muhammad ibn Abdullah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat mudah-mudahan dari sini, orang mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW, orang yang berduit, orang kaya. Tapi kalau sudah selesai bubar mau makan, apa makanannya? Hentaluk sepanggal. Pantaskah menjauhkan bala? Wa dzikruhu fihi syifa. Zikr Nabi Muhammad ada obat untuk ada dalam diri kita ini. Tapi kalau dia maaf kata kalau baca maulid ingat kepada Muhammad masih punya penyakit, berarti ucapannya itu munafik. Karena dia tidak kenal Nabi Muhammad SAW siapa sebenarnya. Yang orang muji Nabi Muhammad yang jalan di kaki di Makkah dan Madinah, Nabi Muhammad yang kawin sama Khadijah dan Aisyah, Nabi Muhammad yang dilahirkan dari kandungan, itu boleh muji uswatun hasanah. Tapi muji yang sebenarnya Nabi Muhammad SAW, wallahil azim kalau kita sekali muji bekas seumur hidup. Demi Allah, demi Rasulullah sebagai Nabi benar, kita muji Muhammad yang hakiki sekali seumur hidup, membekas dalam hati, tidak akan hilang. Man huwa Muhammad? Siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nih satu perkataan daripada Nabi Musa alaihi salam. Mohon maaf ini asam urat. Padahal sudah siap tongkat ini, tongkat Nabi Musa. Mudah-mudahan jadi tongkat Musa. Bukul sekali sudah di balik papan. Yang memberikan kepada aku mudah-mudahan Allah berikan lebih pada itu. Allah murahkan rezekinya. Allah jangan tambah bininya. Satu aja cukup. Yang belum kawin mudah-mudahan cepat kawin. Wa khususan ba'in. Sudah berapa tahun kada kawin-kawin. Bisa dicurigai itu. Habis selesai kita ke kamar periksa aja, Bang. Nabi Musa ini bertanya kepada Allah, dan ada di Maulid Dibai ini menyatakan man huwan nabiyul karim alladzi asabta ala ra'sihi. Siapa nabi yang mulia yang kau sudah ikat atas kepalanya mempunyai maqamul mahmud, yang tidak ada nama di samping nama Allah selain Nabi Muhammad. Nabi Musa bertanya kepada Allah, kalau kita orang Banjar bahasanya, Allah itu kuruhing, Allah itu senyum. Dengan bahasa wahai Musa, engkau mulai Adam sampai Nabi sebelum Nabi Adam, semua kerja atas perintahku. Dan di malam hari menustor, hanya mengharap berkahku dan ridaku. Semua Nabi tidak ada terkecuali kerjaannya semua atas perintah Allah. Yang kedua malam hari menustor meminta ridha Allah atas kerjaannya. Termasuk Nabi Isa alaihi salam. Mana Isa itu tegur oleh Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Musa, wahai Isa, mengapa engkau berkata kepada umatmu, kaummu, khuduni ana wa ummi ilahan min ghairillah. Nabi Isa ini ditegur oleh Allah SWT. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Subhanaka rabbi la ilma li illa ma 'allamtani. Ini jelas ini. Allah tahu. Allah Maha tahu Nabi Isa ini tidak bicara, tapi dia gertak. Hai Isa, kenapa engkau berkata kepada umatmu, jadikan aku dan ibuku Tuhan selain daripada Allah? Apa kata Nabi Isa? Subhanaka rabbi la ilma li illa ma 'allamtani.
Maha suci Allah Subhanahu wa taala, tidak akan aku bicara kecuali engkau memberikan kepadaku. Wa man huwa Muhammad? Siapa itu Muhammad? Berkata Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian nabi mulai Adam sampai nabi sebelum Nabi Adam, semua kerja atas perintahku dan malam hari menustor apa kerjaannya dan meminta ridha sama aku. Termasuk siapa lagi? Yang ditelan ikan siapa? Nabi siapa? Beras kah? Unus? Nabi Menapa doanya la ilaha illa anta subhanaka rabbi inni kuntu madzalimin? Menapa Allah uji dia ditelan ikan? Kenapa? Karena dia angkat tangan sama umatnya, beri umatnya, tidak mau lagi ikut campur dengan umatnya, maka Allah diujinya. Nabi Muhammad man huwa? Atau man huwa nabina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang ngomong ini ilmu tinggi, ini tasawuf. Tidak ada tasawufnya. Tasawufnya ini mulai sifat 20 sampai ma'rifatullah itu tasawuf. Kalau ma'rifatun Nabi tidak ada tasawuf. Ma'rifatun Nabi cinta kepada Nabi namanya. Bian-bian yang sudah kawin ini menapa menambah cinta kepada bini kita ini? Karena kita makin hari makin kenal. Bujur bayin. Memang sudah kawin, tahu. Nih, bertambah cinta kita kepada Rasulullah karena kita tahu siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu man huwal habibul karim? Siapa itu Nabi Muhammad yang mulia yang kau cintai? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian ini para nabi, mulai Nabi Adam sampai sebelum Nabi belum hidup ini. Sebelum Nabi Muhammad, semua kerja atas perintahku dan malam hari setor minta ridhaku juga. Walakin Muhammad, akan tapi Muhammad, aku sebagai Tuhan mengharap ridhanya Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku Tuhan mengharap ridhanya Muhammad. Siapa Muhammad? Di mana buktinya? Mana buktinya Allah minta ridha Nabi Muhammad? Ayo. Mana ridhanya? Al-Quran kalau kita baca tafsir bujur-bujur itu kita akan dapat di situ ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Tidak ada lagi meminta Nabi Muhammad. Apa maunya ya Muhammad asal engkau ridha. Ada di situ Allah minta ridha Nabi Muhammad atau tidak? Tidak ada. Allah Subhanahu bersalawat atas nabi yang lain, tidak ada gawian Allah Subhanahu wa taala. Zaman dahulu orang gila-gila tasawuf, cinta kepada Allah dan Rasulnya, bertanya, "Tuan Guru, kira-kira gawiannya Allah ini apa?" Sebenarnya kita seumpama lawan tanya gawiannya Allah kada boleh. Apa kerjaannya Allah? Kerjaannya Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kada ada lagi namanya Allah lagi mengatasi manusia, Allah melihat ke manusia, Allah mengukur kerjaan manusia, tidak ada. Allah dan para malaikat yang ada ini salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau sudah Allah bersalawat atas Nabi itu artinya apa? Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Allah ridha apa saja kita lakukan demi Muhammad, Allah ridha. Salawat berlebihan atas Nabi Muhammad, Allah ridha. Kita kada zikir kepada Allah tapi salawat atas Nabi Muhammad, Allah menyatakan wa man shalla alaika kaman dzakarani. Halo. Barang siapa bersolat atas engkau ya Muhammad, sama dia berzikir kepadaku. Jadi kita ini menambah cinta kepada Rasulullah SAW supaya Rasulullah hadir. Zaman dahulu para habaib di daerah Banjarmasin kalau sudah baca maulid Nabi Muhammad SAW, itu mulai awal pintu sampai ke sini dikasih kain. Pernah saya sampaikan, dikasih kain putih.
dikencangin kainnya itu, supaya kalau Nabi Muhammad hadir diinjak itu kelihatan bekas kakinya. Atau tepung, dihambur tepung ke atas, turun, dia jadi debu, bekas Rasulullah, jajakan Rasulullah itu ada. Masa bisa hadir kalau ini meninggal dunia? Makanya sudah Al-Quran sudah jelas menyatakan apa? Cerewet banget aku nih, banyak mic. Nih kalau kita tahu, apakah bisa hadir Nabi Muhammad? Makanya saya bilang tadi, kalau kita menguji yang uswatun hasanah itu pasti akan meninggal akhir hayatnya. Artinya lahir, berjalan hidup, sampai wafat, mencontohkan kita sampai wafat. Walau kana al-baqa'i li ahadin la ja'altahu li habibi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, andai kata ada kekal untuk manusia, aku jadikan untuk kekasihku Muhammad. Tidak bisa kita ngomong hal seperti ini zaman Rasulullah waktu dia meninggal dunia apa? Ini banyak yang sudah kacau. Rasulullah meninggal, ini percaya, ini tidak, ini mau pindah agama lagi, kembali murtad ini. Akhirnya kan berkataan, man kana ya'budu Muhammada fa inna Muhammada qad mat. Ini menyatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Fa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Tapi mahalul qiyam kita baca apa? Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Ini 3 gelar diberikan kepada Rasulullah SAW. Bersalam kita kepada Rasulullah SAW. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukan assalamu alaika ya Muhammad. Kaji ilmu daripada itu, kita tahu apa maksudnya. Man kana ya'budu Muhammada fa inna Muhammada qad mat. Barang siapa menyembah kepada nama Muhammad, Muhammad sudah meninggalkan dunia. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Kalau kita tahu diri kita ini membaca Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Ma'rifatun Nabi wajib. Mengenal Nabi Muhammad wajib. Sumpama boleh. Sumpama itu boleh. Allah anzal Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan. Allah itu rahmatan lil alamin atau tidak? Hampir sama, tapi jangan bilang itu Allah juga. Harus ada beda. Seperti macam apa bedaannya? Presiden kita sekarang siapa? Presiden Republik Indonesia siapa? Kalau duduk di atas kursi namanya siapa? Presiden. Kalau turun, sudah jelaslah yang mulia kerja. Allahumma salli ala man kana fis samai Ahmada wa anzalhu fil ardi Muhammada. Kalau kita benar-benar mau cinta, mau hadirkan Rasulullah di majlis kita, sahibul maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi menyatakan, la syakka bi huduri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa diragukan apabila kita baca maulid Nabi, Nabi Muhammad hadir. Sudah dilihat atau belum? Yang belum babi ini kadang mau melihat, Bang. Sudah dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Ahduru qulubakum ya ma'asyara dzawil albab. Hadirkan hati orang-orang berakal. Lalu ia berpikir, mana Rasulullah? Keluar dari jendela kah? Dari pintu kah? Ya ulil albab, ini. Hadirkan hati. Akal yang di dalam hati, bukan di kepala. Yang di kepala luput, yang di kepala tidak akan bisa percaya, karena manusia ini punya akal terbatas. Untuk hitungan matematika lancar otak, luar biasa. Di pasar Bahaji duduk, tadi orang nukar sekilo tipakan gula apa, kawa dihitung dengan akal. Kalau kita menyatakan Nabi Muhammad jumpa sama Allah, percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Percaya. Kenapa percaya? Pernah melihat kah? Pernah melihat? Pernah melihat? Tidak pernah melihat. Karena iman bian di akal atau di... Iman kita di akal atau di...
Di hati, berarti hati kita punya akal. Buktinya mana dalam Al-Quran? Lahum qulubun la yafqahun. Mereka punya hati, tapi tidak bisa berpikir. Pikiran dunia tidak melulu, tertutup hati ini total. Makanya nyatakan hati-hati, jaga hati. Hati-hati, jaga hati. Jangan hati kita mati. Babila hati kita mati, haula alladzina taba'allahu ala qulubihimul ghil. Mereka ini sudah dicap oleh Allah, hatinya mati total. Iya, kalau capnya dari stempel, kau ambil tinarkah bensin dihapus. Ini ghil, al-ghil, capnya ini dari neraka. Cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, harus kita mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kejadian dalam kehidupan beliau ini, perjalanannya, semua itu uswah. Dagangnya Rasulullah, berbicara Rasulullah, kawinnya Rasulullah. Mohon maaf kita kadang mengungkit-ungkit ya. Yang nyatakan Nabi Muhammad itu manusia ingusan. Nyatakan Nabi Muhammad kawin sama Khadijah, sama Aisyah umur 9 tahun. Ini maaf kata kada paham agama. Kenapa? Kalau orang menyatakan Nabi Muhammad manusia, aku menyatakan ini manusia untuk mencontohkan. Salat 5 waktu, berdagang, membebaskan budak, semua itu contoh supaya kita mengikuti dalam akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau berbicara Nabi Muhammad kawin sama Aisyah umur 9 tahun, Rasulullah umurnya usia sudah lewat, itu babila Aisyah tidak ada, maka kita kada paham agama lagi. Aisyah ini guru kita sebenarnya, cara kada langsung. Yang mengajarkan Nabi Muhammad berkataan waktu di rumah, kumpulannya sama istrinya sama anaknya, bagaimana tidurnya, bagaimana bangunnya, siapa? Sahabatnya. Dari mana tahu sahabat? Istrinya. Mohon maaf kata, la hayata fid din, tidak ada malu dalam agama. Andai kata ada air sperma, habis jima' sama bini menetes ke baju kita ini, najis atau kita? Tidak. Najis atau tidak? Dari mana tahu? Habis jima' sama bini harus mandi enggak? Mandi atau tidak? Kenapa mandi? Karena najis. Betul. Betul. Tapi ini habis jima', maaf kata, keluar jatuh ke atas baju ini, najis atau tidak? Tidak najis. Kenapa kita tahu begini? Karena Aisyah radhiyallahu anha yang menyampaikan kepada kita. Satu ketika Nabi Muhammad SAW menetes ada di situ. Sebenarnya Nabi Muhammad ini suci di atas segala suci. Tidak boleh kita menyampaikan, karena Nabi uswah, contoh harus diberikan kepada kita. Ini fikih ada. Tapi apa tujuannya? Apakah mereka mau buka aib Nabi Muhammad? Bukan aib. Akan tetapi la hayata fid din, tidak ada malu dalam agama diajarkan. Satu ketika ada di jubah Nabi Muhammad seperti itu sebut. Aisyah berkata, ya Rasulullah, ada itu. Mana? Pergi Rasulullah salat. Dari mana kita tahu ini kalau bukan Aisyah? Masa sahabatnya? Mustahil. Ini uswah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini contoh. Aisyah membawakan ilmu yang luar biasa. Satu ketika Rasulullah menghadap Aisyah berkata, mamra'atun hadat illa kana haidhuha kafaratun lima madha, dan seterusnya hadisnya. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, setiap wanita haid, akan haidnya itu menjadi ampunan dosa yang telah lewat. Sudah begitu? Enggak. Aisyah bertanya, coba ilmu yang membawakan Aisyah, ahwalana aumlul mu'minin lil mu'minat ajma'in. Ya Rasulullah, apa hadis ini buat kita keluargamu atau seluruh wanita beriman? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakum wa li jami' al mu'minat, untuk keluargaku khususan dan semua wanita beriman. Kalau bukan Aisyah menyampaikan ini, kapan mau disampaikan? Mengapa Aisyah harus 9 tahun? Karena Nabi Muhammad akan meninggalkan dunia, keluar berbuatan-berbuatan Nabi Muhammad SAW, dan dia bisa memponis atas dasar apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah tidak ada hadis an Aisyah? Banyak hadis. An Aisyah radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Aisyah, bukan Abi Hurairah, bukan Abdullah bin Abbas, bukan Jabir. Aisyah langsung,
wa man hiya Aisyah. Siapa Aisyah ini? Istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membawakan Rasulullah gimana tidurnya, jam berapa bangun, bagaimana nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi. Man huwal habib? Siapa kekasih Allah Subhanahu wa taala ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian para nabi ini semula Nabi Adam sampai nabi yang sebelum Nabi Muhammad semua kerja atas perintahku dan mengharap ridhaku. Illa Muhammadin, terkecuali Muhammad, aku yang minta ridhanya. Di situ kita benar-benar harus menjadi tanda tanya pikiran kita, siapa Nabi kita Muhammad. Saya tidak bicara omong kosong, ini ada guru Hudri, pernah kita di rumah Guru Udin dan saya pincang sama beliau sampai atas-atasnya. Supaya kita ini bukan menguji Guru Udin, enggak. Saya enggak ada apa-apa ilmunya sama Guru Udin. Saya ini mensatukan ilmu supaya di akhirat kita jumpa sama Allah dan Rasulnya bersama kita. Kita muji semua salawat kita, munafik sekalipun salawatnya diterima. Munafik salawatnya diterima. Apalagi orang yang kenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana letaknya juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ahya maulidi kana ma'i fil jannah." Itu dalam kitab saya bawa dulu dari Turki ya. Itu dari Turki, kitabnya tipis, ini tentang hadrah maulid, ujian Rasulullah itu ada. Apa tujuannya ini? Barang siapa menghidup maulidku seperti ini nih. Ini kita lagi menghidupi maulid Nabi Muhammad SAW. Menyati maulid Nabi Muhammad SAW. Karena ma'i fil jannah. Artinya ulun ini mengadakan seperti ini, tapi hari-hari ulun kada berbuat baik. Salatku Senin Khamis apa? Tapi dijanjikan bersama Rasulullah dalam surga. Pikirkan, apakah Rasulullah sudah minta izin sama Allah masukkan Guru Hudri ke dalam surga? Ini jaminan. Jaminan dari kanjeng Nabi. Ini bukan sembarang hadis. An Ibnu Darda radhiyallahu anhu. Hadis seperti ini didapatnya di dalam kitab, kalau di Indonesia insyaallah ada kitabnya ini, Imam Syafi'i atau As-Sayuti tentang Ihya Ahlul Bait, menghidupkan tentang ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamin dari Rasulullah SAW. Kita mencari jaminan di dalam Al-Quran tentang seperti ini, enggak ketemu. Padahal Al-Quran mengeluar, hadis menguatkan. Mencari tidak dapat. Oh, ternyata di jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Muhammad aku kabulkan. Artinya apa minta Nabi Muhammad sudah dikabulkan oleh Allah. Tambah minta. Jadi kalau Rasulullah mengeluarkan seperti ini, karena ma'i fil jannah, orang itu akan bersama aku dalam surga, Allah pasti beridha. Allah pasti iya. Tidak akan mengeluarkan satu permintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di malam yang mulia ini peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW menguatkan. Alhamdulillah, saya dengar di sini sudah ada tauhidnya. Tauhid ini tauhidul uluhiyah fi zatih wa sifatih wa asma'ih. Itu biasanya, apalagi sifat 20 yang dibawakan oleh almarhum Habib Utsman bin Yahya, itu luar biasa tafsirnya, menjelaskan tentang seperti ini hingga kita bisa sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Nyatakan dalam kitab Ad-Dibai ini, ahduru qulubakum ya ma'syarul albab. Hadirkan hati. Satu ketika kita baca maulid, hadirkan hati. Orang berakal, akal yang di sini. Mengapa dihadirkan hati? Satu ketika orang membaca, kita mendengarkan dengan hudur hati ini apa? Hatta ajlu walakum araisi ma'ani ya jalil ahbab. Ar-raqi ila hadratil malikil wahhab. Hatta nadhara ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Ini kalamnya, ini bukan untuk yang uswah tadi. Bicara ini menghadirkan hati supaya melihat Muhammad hakikihnya, Muhammad yang sebenarnya. Bukan saya mau mencoba minta hadir hati supaya Rasulullah hadir. Ulil albab, orang yang punya akal.
beriman, percaya sama Allah. Supaya hatta ajluwakum, aku mengkupaskan makna dabal ajal, ajal al-ahbab. Ajal tajalli, ahbab habibullah. Orang yang tajalli, paham tajalli itu apa? Tajalla al-haqqu fi alami qudsihil wasi'. Allah tajalli di dalam alamnya yang luas. Nabi Muhammad tajalla kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi seperti Nabi Muhammad tajalli? Tidak ada. Tajalli itu khususan untuk Nabi Muhammad. Yang berani bicara sama Allah Nabi Musa. Fakallama Allah taklima. Nanti dalam sifat 20 pasti melalui itu. Kallama Allah taklima berarti berbicara sama Allah dengan sempurnanya. Nabi Musa berbicara sama Allah dengan sempurnanya. Bukan kalam mendengar di hati, dengan sempurna arti kalam. Ulun nanya dulu. Ulun bertanya, jawab aja dulu. Siap menjawab? Siap menjawab? Ini masalah waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Aku mau nanya, Nabi Muhammad itu jumpa sama Allah, melihat Allah dengan mata kepalanya atau dengan jawarihnya? Melihat Allah dengan matanya atau dengan batinnya? Ayo. Dengan batinnya. Yang lain. Ayo. Ada yang menyatakan semuanya, ada dengan batinnya. Ulama sampai sekarang yang mengeluarkan sesuai yang dikatakan dengan batinnya. Kita menyatakan dengan semuanya. Saya menjawab, Allah melihat dengan dirinya sendiri. Paham itu? Allah melihat dengan dirinya sendiri. Paham atau tidak? Aku jelaskan. Kalau orang menyatakan seperti abang tadi ngomong dengan batinnya, itu betul. Batin yang melihat. Dengan seluruhnya betul juga. Mengapa? Kalau kita berkata dengan batin, Muhammad sudah nggak bisa berbicara apa-apa, tidak ada lagi. Kalau dengan zahirnya, wa kana bainahu wa baina rabbahu qaba qausainin aw adna. Antara Allah sama Muhammad sedapat atau kurang daripada sedapat. Panah itu apa bilang panah itu? Rusub ya. Nah. Rusub itu bukan sampai dapat sedapat. Sampai. Sampai. Hah? Enggak sampai. Sedapat atau lebih kurang, au adna. Atau kurang dari sedapat. Bayangkan bian, taruh. Siapa yang berkata ini? Allah berkata, "Bakana bainahu wa baina rabbuh qaba qausainin aw adna." Berhadapan. Di situ kita menyatakan Nabi Muhammad melihat. Padahal Nabi Muhammad sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, sudah berdekatan ini menggigil, sudah kada melihat apa-apa. Kenapa kada melihat? Karena merasa, sudah rasa, melihatan, pendengaran kembali kepada yang punya. Tajalla. Tajalla arti dua ini jadi satu. Kada ada lagi. Buktinya apa? Satu ketika sudah lengket ini, mana Muhammad? Apa kata Allah? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Tidak ada Muhammad. Yang ada aku, Tuhan yang wahid. Baru wal malaika memberikan kabar kepada malaikat, karena malaikat bertanya mana Muhammad, mau dibawa kembali. Muhammad tidak ada. Di mana Muhammad? Tajalla bi rabbih. Az-zatul Muhammadiyah, az-zatul Rabbaniyah kembali kepada satu aja. Kita mengartikan kalimat Muhammad sudah tahu. Mengartikan kalimat Muhammad sudah tahu. Kada usah ke jauh-jauh supaya tahu bian ini semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima khalaqallahu Muhammad. Mengapa Allah mencipta Nabi Muhammad? Apa jawabannya Allah Subhanahu wa taala? Khalaqtuka li ajli. Aku mencipta engkau karena aku. Dari mana engkau mencipta aku? Dari aku juga. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Dicipta dari dirinya sendiri untuk inya sendiri. Mengapa dicipta?
Kalau kita berbicara ini, Allah kesepian, Allah ingin melihat dirinya, Allah, semua itu kalam kitab. Hakikatnya daripada kitab ini, azhartu nafsi li nafsi, aku zahirkan diriku ini untuk aku juga. Wa khalaqtuka ya Muhammad li ajli wa khalaqtal alam wa ma fihi li ajlik, aku mencipta semesta alam dan isinya karena engkau. Makanya kita banyak-banyak bersalawat atas Nabi Muhammad SAW, melatih diri kita aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kalau akhir daripada salawat ini harus kita bayangkan, siapa sebenarnya Nabi Muhammad? Begitu hebatnya, begitu tinggi makamnya. Belum cipta semesta alam sudah di Arsyur Rahman tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu harus wajib atas kita orang beriman mencari Nabi Muhammad. Kalau mencari Allah kemana? Tidak akan bakal dapat Allah SWT. Kada alamat, kada punya anak, kada punya tempat. Ada tempatnya Allah SWT. Al-Arsy istawa. Jangan kufur. Jangan kufur. Di mana Allah itu? Di mana-mana. Di mana Allah? Fawqal arsy. Arsy yang mana? Sudah kita naik arsy. Naik turun 2 kali sudah tahu langitnya di mana. Semua diajarkan oleh ahli tariqah. Tadi menyampaikan oleh akhuna Guru Hodri. Ilmu itu datangnya daripada Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Junaidi. Al-Imam Al-Ghazali sudah menyatakan zikir ini 4. Ala 4 mawadhi'. Semua itu mengenalkan daripada sanubari kita ini. Akhirnya apa? Daripada zikir yang terakhir itu, zikir yang sudah menguasai hati kita. Zikir yang menguasai hati kita. Allah menguasai Nabi Muhammad. Bagaimana kita mempelajari ilmu ini, insyaallah Majlis Al-Fudala ini berkahnya para ulama, para habaib di sini tambah semangat menjadi atau tarikahnya. Kemarin ada yang masuk tarikahnya tapi belum diamalkan. Ya, belum diamalkan tarikahnya. Karena tidak ingat, inti punya ilmu apapun, kalau tidak melalui tarikah, tidak akan sampai. Al-Imam, kalau kita percaya kepada Al-Imam Al-Ghazali, Al-Junaidi Al-Baghdadi, semua Al-Imam Al-Ghazali menyatakan al-amal sababul wusul. Amal adalah sabab menyampaikan kepada yang ditujuan kita apa? Nabi Muhammad SAW. Syariah langsung ke ma'rifah batal. Kada berarti, yaitu yang banyak orang keluar kada puasa lagi, sambahyang pakai napas saja. Kalau nya mau makan, kasih makan jauh-jauh, suruh makan, tarik makannya, cium aja, kenyang kada, sampai besok kada bakalan kenyang. Bujur. Membelajar ilmu ini harus belajar dari syariah, tariqah. Tariqah ini nyatakan seperti darat sama lautan. Maunya berangkat sana, kalau nggak ada kapal nggak bakalan sampai. Ada kapalnya, kalau kada gayung kada bakalan sampai. Itu ilmu Nabi kita Muhammad SAW supaya kita sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau kita mau hadrat Rabbaniyah nggak bakal bisa sampai kalau kada melalui kekasihku Muhammad SAW. Melalui Nabi Muhammad SAW sudah cukup. Melalui Nabi Muhammad SAW sudah cukup untuk mengenal diri kita siapa. Melalui Nabi Muhammad supaya mengenal diri kita siapa, di situ menyatakan sesuai dikatakan oleh Guru Hodri, tasawuf atau fikih, wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Apabila kita sudah mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal diri kita, niscaya kita akan kenal Tuhan kita. Tidak perlu kita jauh. Wallahil azim, bismillahirrahmanirrahim, meninggal dunia kita atas kalimat bismillahirrahmanirrahim. Asal cinta kepada Rasulullah, selamat dunia akhirat kita. Makanya di sana musim corona ya, Guru ya. Kencang di sini coronanya. Banyak yang mati. Habis umur itu bukan corona. Yang mati itu habis umur. Pernah melihat orang belah jasadnya masih hidup? Di Banjarmasin jantung udah keluar, masih hidup. Sampai ini hari masih hidup.
Nggak ada jantung. Percaya tidak percaya? Orang gila yang bicara jangan percayai. Kalau masukkan omongan saya dalam hati pasti percaya. Kada jantung hidup karena belum habis umur. Bila habis umurnya, bila tusuk pakai jarum aja mati. Tapi tetap ikut protokolnya kesehatan. Masker jangan dilepas. Kalau lepas 100.000 danda. Ya, biar aja aku masuk mudik juga. Cuci tangan 3 kali. Sebelum makan sudah makan. Nih, Nabi Muhammad SAW mengajarkan yang baik. Kira-kira saya mau nanya tentang corona. Di Al-Quran ada enggak corona itu? Hah? Kenapa ragu-ragu? Ada enggak? Ada. Virus. Zaman Nabi Muhammad ada enggak? Tahun 2005 ada corona di Arab Saudi. Anak punya kakak sebulan lebih di rumah sakit. Itu Rabu namanya. Rabu penuh di dada dengan dahak, napasnya berat, disudut, dibuang. Kalau disudut seperti orang yang cairan dari samping itu bisa keluar. Kalau ini kayak lem, ditarik kayak lem itu, tidak mau putus. Ada. Kenapa kita harus resah tahun ini? Kencang katanya. Otak manusia yang kencang. Dunia maya itu artinya apa? Dunia hayalan. Masih dipercaya sama manusia. Jangan percaya. Ikuti aja aturan pemerintah. Ikuti aturan kesehatan kita, insya Allah kita selamat. Apa katakan Guru Hudri? Obatnya satu aja. Ya Guru. Satu aja katanya Guru Hudri. Masuk akal bang. Bukan akal sini, akal sini. Kalau akal kepala ini bilang Guru Hudri ada-ada aja. Kalau hati itu menyatakan betul. Sesuai. Mati pasti habis umur. Hendak obat untuk corona. Banyak salawat Nabi Muhammad SAW. Siap untuk mati. Bujur kada? Hari ini, besoknya, tahun depan pasti mati atau tidak? Semua kita calon camat atau tidak? Calon mati. Tinggal jangan dipikirkan corona, pikirkan banyak beramal. Ini corona tapi masih mabuk. Corona masih judi. Corona kadang mau hadir majelis takut mati. Mati di majelis sudah 2 kali syahid. Mati corona, syahid, mati di majelis jihad fisabilillah. Besok jangan kurang majelisnya ini. Corona. Yang penting kasih jarak sedikit kalau kita sedikit orangnya. Ini jauh dari aku, kenapa aku ini kada flu, kada garing. Ya ada ini surat aku kada garing nih. Wallahi aku bikin surat ini ada. Bayar lagi kita. Jadi duit kada. Ada sudah masaibu qauman 'inda qaumin fawaid. Musibah orang terhadap orang lain faedah. Bakaran di sana, kasihan yang punya rumah dulu nangis. Datang maling menyikat sisanya. Kan faedah. Ini corona 100 juta satu kepala. Meninggal dunia sana dikubur Allahu alam. Ini apa ya Allah ya Rabbi ya Kariman Karim. Aina iman kita? Mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan diantar ke rumah sakit kalau garing orangnya, bawakan dokter kada mau, mati dalam rumah aja sudah selesai. Katanya anak cucunya kada dirawat, kai kasihan sampai mati kada diantar rumah sakit. Kalau kai kada habis umur kada bakalan mati. Ada yang sudah 20 tahun stroke apa kada bergerak, masih hidup. Kada mati-mati, padahal perutnya lawan tilam, lawan kasur jadi satu. Kurus, kada mati-mati. Apa isunya apa pulang? Menganjur ilmu sugih. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mati dipadahkan corona, kada mati. Mengaji ilmu sugih, kada mati-mati, harus disaling keluarganya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan manusia kita bingung. Manusia aja bingung sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala udah bingung sama manusia. Hujan kehujanan, banasan. Ujar Allah Ta'ala kayak apa lagi lawan manusia ini.
Artinya kalau kita beriman kepada Allah, mengikuti Nabi Muhammad SAW bagaimana ajarannya, insya Allah hati kita sedikit pun tidak akan resah. Hati kita tidak akan takut. Apalagi super taksi ini. Kalau aku sebut nama masing-masing ini tahu sudah. Kalau bawa belum panggil jangan batasi 2323. Buat banyak-banyak. Nggak ada apa-apa. Mati habis umur. Apabila ada yang mati dalam mobil, turunkan dari jalanan aja. Karena contoh tanggung jawab. Jadi Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan yang baik. Dari uswahnya hasanah pertama. Sudah insyaAllah kita tahu bagaimana lahir Nabi Muhammad SAW. Keadaan sujud, bercelak, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh kepada kita supaya kita bisa menurunkan anak seperti Nabi Muhammad SAW. Ingat sekali lagi. Yang belum bisa bini kalau saya ikut campur. Khususan ini. Ada Allah yarham Habiban al-Mahbub Habib Muhammad Sagaf, abahnya ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setiap saya ketemu sama beliau Habib Muhammad Sagaf, kalau beliau ada di sini di rumah Hudri atau di rumah tempat yang sarang burung itu dulu mana, duduk sama beliau ceritanya sama saya, banyak orang yang datang minta air untuk anak dan cucu. Anaknya kada ba'asian, anaknya membantah sama orang tua marah terus sama anaknya. Saya mau nanya, tidak sampai saya nanya kepada Habib Muhammad, yang salah anaknya kah orang tuanya? Kalau anak membantah, anak kada mau lagi dengar ucapan orang tuanya. Salah anak atau salah orang tua? Anak. Orang tua. Mana? Di mana salahnya? Kada kau mendidik, sudah mendidik baik-baik. Salah orang tua waktu mulahnya. Maka ajarku jangan umpat campur ya kami. Kada mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan ajaran yang baik supaya selamat. Jangan minum air putih waktu kita berdiri. Kenapa? Sekarang aku nih mau berdiri. Ya Allah. Coba suruh Habib juga berdiri. Pasti kita sakit ini. Sakit Habib kalau berdiri. Pasti sakit. Tapi Habib jangan campur-campur. Kepulahan dulu. Jadi larang Rasulullah SAW kita minum air putih berdiri. Kenapa? Ahmad siapa? Assalamualaikum itu. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Tabibi, mahakui di mulut aja, mahakui Muhammad itu tabib, dokter kita, tapi kadang mengumpati asam urat nih. Kalau kita membuat Nabi Muhammad mulai bahari itu kadang sampai ke sini aku, kadang sampai sakit begini. Kalau mau ketemu Nabi Muhammad insya Allah kita sehat. Ada sejarah Nabi Muhammad sakit, kecuali waktu mau meninggal dunia sekali aja langsung beliau. Kalau kita membelah anak ini ajaran Nabi Muhammad uswatun hasanah, mengeluarkan seperti Nabi Muhammad zaman dahulu bisa mengeluarkan para wali, zaman dahulu bisa mengeluarkan ulama, zaman dahulu bisa mengeluarkan hafiz Quran, termasuk imam kita Imam Syafi'i umur 7 tahun hafiz Quran dan ribuan hadis. Di sekarang 70 tahun hafaz Quran belum? 70 tahun hafaz Quran belum? 70 kada hafal, 7 tahun hafal. Kenapa? Zaman dahulu mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mulah anak bujur-bujur. Kenapa melihat? Apalagi malam pertama asal masuk kamar kayak kambing aja lagi. Sudah selesai. Wa aina kalamullah wa rasuluh? Mana letaknya kalamullah wa rasuluh? Assalamu alayka ya babur rahman. Allahumma jannibna syaitana wa jannibna syaitana minna. Babila mendoa, pasti anak kita keluar baik dan saleh, mendengar omongan orang tua. Babila hanya menghantop, maka akhirnya keluarnya anak campur lawan banyu setan. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Kalau kada percaya, kita buka kitab Ihya Ulumuddin nanti sendiri. Kada usah Ihya Ulumuddin yang banyak itu. Yang ringkas saja 25.000.
Dibuat sama setan. Apa hasilnya? Mengikuti Nabi Muhammad di mana? Karena di Nabi Muhammad maksudnya apa dalam ucapan begini? Supaya kita tahu mengapa dibentuk itu namanya bintur Rahman, di dalam ada rahim. Masya Allah subhanahu wa ta'ala masukkan, mengeluarkan Muhammad dari tempat yang kotor. Di situ tempatnya. Maulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, apabila kita memahami hal tersebut ini, kita akan selamat dunia akhirat. Kita mempunyai anak yang saleh dan salihah insyaallah. Makanya Al-Quran menyatakan la hayata fid din, tidak ada malu dalam agama kalau kita menyampaikan hal-hal yang seperti ini diketahui orang, apalagi guru din. Banget lagi lawan gerak-geraknya tuh. Tapi ampunannya kalau aku umpat dibukuli orang. Jangan, kita cukup dengan menyampaikan hal yang baik supaya mulai malam ini, khususan di Majlis Al-Fudala ini, jangan kurang berlebih, jangan takut masalah corona. Yang penting kita sudah mengatasi segala sesuatu, pegang di Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita meninggalkan dunia ini. Huwa syafi'ul ummah, Nabi satu-satunya yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala'i wal waba'i wal marad wal alam. Jismuhu mutahharun mu'azzamun munawwarun nisfu maktubun mawdu'an lawh wal qalam. Syamsud duha badrul duja nurul huda misbah adh-dhulam. Abul Qasim sayyid al-kaunain wa syafi' al-thaqalain Muhammad ibn Abdullah sayyid al-arab wal ajam nabiyul haramain mahbubun 'inda rabbil mashriqain wal maghribain. Fa ya ayyuhal mushtaqun jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dalam hal ini kita bisa mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti majlis ta'lim. Orang ceramah tidak akan bisa menyampaikan seutuhnya atau setuntas-tuntasnya, tapi kalau kita duduk berhadapan sama guru, insya Allah sudah tempatnya siap, besar lagi, dingin. Mari kita hadir di sini majlis ta'lim. Majlis ta'lim yang lain kita juga hadiri. Mungkin ada habib siapa yang buka majlis ta'lim, datangi. Kenapa? Kita di dunia ini sudah jelas memasuki majlis ta'lim. Itu kata Nabi Muhammad, majlis ta'lim, majlis zikir adalah taman surga. Sudah jelas, jangan takut biar di akhirat akan masuk neraka. Tapi buang waktu kita banyak-banyak untuk mencari ilmu, mengajar ilmu, mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan ilmu ini dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu laduni. Cepat kita mendapat ilmu, cepat kita memahami ilmu yang benar, yang asal usul ilmu yang mengenalkan kepada Rasulullah SAW. Andai kata ada salah, ada hilaf, bukakan pintu maafnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.